kita semuanya. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hari ini sedikit kita ubah metodenya ya. Tidak seperti khotbah biasa. Nanti boleh berinteraksi, boleh bertanya, boleh mengatakan sesuatu misalnya di tengah pembicaraan saya pun tidak apa-apa ya. Kalau khotbah biasanya tidak ada yang seperti itu ya kan. Maaf dulu Pak Pendeta, nanti boleh aja ya. Nanti ada sesuatu yang kurang jelas, boleh langsung ditanyakan. Memang nanti akan ada tanya jawab di sekitar kita. Lalu kemudian saya ingin sampai kepada tujuan kita hari ini karena sangat terbatas waktu ini. Lalu tentu kami sebagai narasumber saat ini akan juga membuat modulnya cocoklah untuk kita. Daripada kita nanti bicara tinggi-tinggi, lalu kita nggak ngerti. Kalau bahannya ibu-ibu bisa ambil nanti, saya kirimkan ya. Jadi boleh dibaca, tetapi bahan ini tidak akan mungkin bisa kita capai hari ini semuanya. Itu adalah sesuatu yang mustahil. Kami 2,5 tahun mengambil konseling, ada ibu-ibu di sini mungkin yang 2 atau 3 tahun, ya pelajarannya itu saja. Mengapa sampai sejauh itu? Rupanya di waktu menerapkan ada hal-hal yang tidak kita duga. Itulah sebabnya akan ada pendalaman berikutnya di dalam konseling ini. Saya sebenarnya sudah membuat ini beberapa bahan untuk ini ya. Jadi ini kita langkahi saja, saya langsung masuk ke ini Wikipedia. Jadi begini, nanti di dalam makalah saya ini, pendapat ini, begitu biasanya membuat tesis kan. Setelah itu pendapat, berarti konseling keluarga itu adalah begini, kira-kira gitu. Jadi kita sepakati dulu, konseling keluarga ini, Wikipedia ini sudah sengaja merangkum kira-kira apa para ahli itu maksudkan. Jadi belum tentu waktu dikatakan konseling keluarga, apa yang terpikir oleh ibu-ibu dengan apa yang terpikir oleh saya bisa beda. Bahkan para pengurus pun bisa beda persepsi itu. Tetapi kita pakai yang umum. Nah, konseling keluarga adalah penerapan konseling. Jadi konseling itu adalah sesuatu yang sudah dipelajari sedemikian, bagaimana berinteraksi. Dengan interaksi itu, berhadapan-hadapan itu, kiranya masalah. Nah, ini lagi dipermasalahkan lagi. Apa memang harus ada dulu masalah? Sebagian besar para konselor berkata atau ahli-ahli konseling berkata, iya, ada apa? Kenapa konseling kalau nggak ada masalah? Walaupun nanti akan dikatakan, nggak harus masalah. Nah, waktu dipembicarakan apa itu masalah, akhirnya keduanya ketemu. Jadi rupanya kita tidak ada yang tidak bermasalah. Jadi kalau disebut bermasalah, jangan ibu-ibu kira, oh aku malah aman-aman kok keluargaku. Jangan-jangan di aman-aman itulah masalahnya. Tunggu dulu, makanya. Jadi para konselor itu langsung melihat di aman-amannya bagaimana. Jangan-jangan ada sesuatu di situ. Jadi para konselor itu udah langsung aman-aman, gak ada masalah dalam keluarga. Anak-anak saya semua beres, tunggu dulu. Justru para konselor melihat itu adalah justru sesuatu masalah. Nanti ibu-ibu akan lihat. Tidak ada yang tidak bermasalah di antara. Nah, ketemulah. Kalau begitu, tidak apa-apa. Berarti kita teruskan. Konseling itu adalah suatu ilmu, pengetahuan yang sudah diselidiki, dibuktikan, diuji coba. Lalu itu beberapa ada portofolionya nanti dibuat itu evaluasinya. Ini. Akhirnya ditemukanlah. Ada sesuatu yang sangat penting sebenarnya yang saat ini belum begitu disadari. Namanya konseling keluarga. Nah, apa itu? Konseling ini memfokuskan pada masalah-masalah berhubungan dengan situasi keluarga. Nah, apa situasi keluarga? Mulai lebar juga. Bisakah ini ke bisnis? Bisa dong. Nah, jadi marilah kita ikuti dulu pelan-pelan. Dan penyelenggaranya, perhatikan, melibatkan anggota keluarga.
Konseling keluarga memandang keluarga secara keseluruhan, bahwa permasalahan yang dialami seorang anggota keluarga akan efektif diatasi jika melibatkan anggota keluarga yang lain. Jadi itu tema kita. Jadi bukan pelayanan pribadi, ini pelayanan keluarga. Kalau ibu-ibu ingin menyatakan sesuatu, ibu harun anak kon. Kalau kita mau masuk dalam konseling keluarga, jangan ibu-ibu kira bahwa anak itu aja yang kena. Enggak. Suami, istri, abang, kakak, yang lain. Lalu ini sudah diformulasikan dengan baik. Ada, nanti saya akan beri ini pedoman. Ini pedoman materi konseling keluarga untuk yang bermasalah berat, termasuk pemakaian narkoba. Ini apanya? Ini modulnya. Jadi ilmunya sudah ada, penerapannya sekarang. Ada dua masalah, yaitu konseli. Konseli itu adalah orang-orang yang membutuhkan bantuan tadi. Konselor adalah orang yang memberikan arahan itu. Dua ini masih menjadi permasalahan. Memang sudah banyak sekarang ini ditemukan, misalnya institusi-institusi yang membuat konseling. Tetapi ditemukan masih kurang piawai. Karena apa? Tidak terjun langsung. Itu catatannya. Jadi modul ini cukup untuk kita pelajari mengatasi masalah-masalah yang lain. Tetapi kita harus setuju dengan yang tadi. Yang ini. Apa itu? Melibatkan semua keluarga. Jadi kalau belum, berarti belum bisa kita terapkan ini. Jadi kalau ibu-ibu misalnya memanggil saya sebagai konselor untuk mengatasi ada sesuatu di dalam keluarga, lalu konseling keluarga lah yang paling efektif. Dan saya ini pasti jaminkan ini kepada ibu. Itulah yang paling efektif mengatasi masalah. Lalu permasalahan terjadi. Imarah, anggo amat terang olo, waduh, jadi susah lagi. Mulaunya, ibu-ibu ini terus terang angkat tangan aku, salut aku. Kalau mau, antara anak ibu nak mau, amat tamak katanya lagi. Lalu bermasalah lagi, dikirain semua adalah peran konselor. Diakan-akan konselor itu adalah Superman. Enggak, bagian kecil saja. Konselor itu di dalam konseling keluarga itu agak-agak mirip berperan sebagai manajer saja. Tahu manajer sepak bola itu kan, yang main siapa? Mati-matian di sana. Dia, maju, masuk. Apa itu? Ada perannya. Salah kau tadi. Harusnya tendang ke sana. Yang bukan dia yang masuk, ya kan? Jadi konselor ini agak-agak mirip seperti itu. Jadi kadang kami berani mengatakan, kamu harus tinggalkan itu. Walaupun itu berat, bahkan saya sendiri barangkali akan berkata sebagai konselor, memang itu berat. Coba kita sepakati di sini. Kalau itu sepakat, jalan ini. Jalan pasti. Jadi keluarga yang bermasalah apa? Usah terlalu tinggi-tinggi. Ada hal-hal yang perlu diselesaikan dalam keluarga. Nah, konseling keluarga termasukkah itu benturan atau ada case, ada permasalahan antara suami istri? Ya. Saya ingin rekomendasikan yang profesional, nanti saya bagi ya. Ada seorang teman memang dia fokus di situ. Tetapi hari ini bukan karena sok-sok hebat, ngapain pula ke situ? Di sini kita ada. Dan saya memastikan pasti keluar, pasti. Kenapa? Ada sesuatu yang lebih di dalam konseling kita ini. Konseling ini didekati dengan berbagai-bagai cara. Approach namanya. Jadi kalau di luar sana dikatakan, oh itu aliran ini, atau mazhab ini. Jadi dia pendekatan mereka secara ini, ya. Jadi semua bidang ilmu, apalagi bidang ilmu-ilmu sosial, itu biasanya ada namanya, oh mereka pendekatannya secara ini, ada pendekatannya seperti ini. Nah, di dalam ini tentu yayasan kita ini ingin memperkenalkan kepada kita namanya konseling Kristen.
Konseling Kristen itu langsung saja sudah jelas ya. Berarti prinsip-prinsip yang ingin ditanamkan di dalam keluarga itu adalah Alkitab. Supaya jelas sekali. Jadi kalau kami dulu membuat tesis apapun, membuat bentuk tulisan apapun, selalu itu ada dasar Alkitabnya, landasan teologisnya. Tanya ini teman-teman yang belajar tentang konseling Kristen. Selalu itu, apapun yang mau kita bahas, selalu dasar Alkitabnya, landasan teologisnya, itu udah pasti. Pasti harus dibuat itu. Jadi supaya semua terarah bahwa kita meyakini keluarga yang dibangun itu, prinsip-prinsipnya pun Tuhan yang buat. Volkert Seunemann, dia menulis tentang buku itu. Tahukah kita siapa yang membangun keluarga? Katanya begitu. Pertanyaan, Allah, semua tahu itu. Lembaga yang pertama terjadi di dunia ini keluarga, Adam dan Hawa. Bukan gereja, bukan sinagoge, bukan organisasi yang lain, tetapi keluarga. Itulah lembaga yang pertama. Siapakah yang membuat peraturan? Siapakah yang membuat semua hal-hal yang perlu dilakukan oleh keluarga? Tuhan. Dari situlah para konselor Kristen ini mengambil tindakan. Berarti tidak salah, tidak kurang. Sekali lagi, tidak kurang bahwa prinsip-prinsip Alkitab bisa mengatasi permasalahan-permasalahan manusia. Ada dua tokoh yang perlu saya katakan di sini, walaupun mereka diserang habis-habisan. Ya, Pak Susabda, Abdi Susabda, beliau itu ahli konseling juga. Dia mengatakan, ya, konseling-konseling yang lain bisa mengatasi simptom namanya atau gejala. Tahu ya, gejala demam itu gejala. Penyebabnya bermacam-macam. Bisa karena ada diare, bisa karena ada virus, bisa karena ada sesuatu, infeksi dan seterusnya. Anak-anak yang apa itu bisa bermacam-macam. Muncullah demam. Nah, mengatasi demam, Panadol. Itu penurun demam. Tetapi apakah sakitnya akan sembuh? Belum tentu. Lalu para dokter yang ahli akan mengobservasinya. Kira-kira apa penyebabnya? Ditanya dulu keluhannya. Keluhan, aduh, aku di sini ada sakit, Dok. Oh iya, ini udah infeksi ini. Maka diatasilah infeksinya. Tetap saja diobati juga demamnya, tetapi infeksinya penyebab demam itu. Jadi banyak gejala. Kalau sakit di sini, merianglah, nggak selera makan lah, itu gejala. Demam lah, itu gejala. Apa yang membuat dia tidak selera makan, apa dia yang membuat dia jadi kurus, apa dia membuat dia jadi lemah, itu tidak diatasi. Nah, Pak Susabda berkata, konseling-konseling yang lain bisa mengatasi itu. Tetapi sesungguhnya masalah manusia, ini mungkin agak ekstrim, tetapi mereka memang sudah mengambil garis ke situ. Ada sesuatu yang tidak bisa diatasi oleh apapun, termasuk konseling-konseling lain itu. Rusak hubungannya dengan Tuhan. Rusak hubungannya. Mereka berpendapat, sekiranya dosa tidak masuk ke dunia ini, tidak ada masalah. Begitu cara berpikirnya. Ya. Dan itu yang kita terapkan. Sekiranya tidak ada dosa ke dunia ini, ada masalah. Sakit pun nggak ada. Setelah masuk dosa maka ada virus. Gitu kira-kira ya. Jadi kamu akan sulit. Ibu-ibu sulit melahirkan setelah masuk dosa. Nah, lalu didekatilah dengan cara itu. Maka konseling Kristen ini dimulai dengan itu. Perjumpaan dengan Kristus. Ibu-ibu, kalau kalian datang kepada konselor Kristen, akan diperkenalkan Yesus. Lalu ada dua. Dulu konseling Kristen itu pun profesional dia. Nanti saya beritahu kelemahan dan kekurangannya. Lalu kalau saya mengambil namanya pastoral konseling. Apa itu pastoral konseling? Pastoral konseling itu adalah satu alat di gereja
untuk menolong jemaatnya. Jadi konseling itu dalam rangka apa? Pastoral. Dalam rangka apa? Mengayomi. Dalam rangka apa? Membuat jemaatnya bisa keluar dari masalah-masalahnya. Kekurangannya apa? Ini harus kita perbincangkan. Kekurangannya sangat-sangat minim pendanaan gereja untuk itu. Para konselornya tidak bisa hidup. Kan nggak mungkin dibuat profesional kan? Ya, ada kira-kira jadi profesional itu nggak bisa, nggak mungkin. Di situ masalahnya. Maka saya mau mengatakan sebenarnya ini di gereja perlu kita kembangkan. Lepaslah. Sekarang nggak usah dulu masuk ke situ. Sekarang kita masuk ke dalam konseling Kristen ini. Konseling Kristen ini, apakah pendekatan konseling yang lain menjadi diewakan? Tidak. Waktu kita melihat, sama semua. Apa yang saya lihat dalam modul-modul kuliah saya, ini waktu saya coba melihat kepada beberapa teman konselor, kami membandingkan, tidak ada bedanya. Nampaknya itu sudah kesepakatan. Dimulai dengan apa? Orang-orang psikologi terlibatkah di sana? Iya. Jangan anti dengan psikologi. Itu kan mereka sudah mengamati. Manusia itu berperilaku begini. Karena begini. Kalau latar belakangnya begini, ini dia tindak tanduknya. Ada namanya psikologi perkembangan. Itu dilihat memang mulai dari anak-anak. Begini. Iya. Apakah kita sanksi bahwa anak-anak lebih sering nangis daripada ibu-ibu? Setelah dewasa, lihatlah anak-anak yang umur apa? 1 hari 3 kali bisa dia nangis. Benar nggak? Ibu-ibu ada yang nangis 3 kali sehari. Nawana meh. Kenapa kita harus ragu itu? Itu memang dilihat, disaksikan. Lalu lebih jelimit dari situ, dilihat, ditulislah itu untuk umum. Nah, para konselor ini melihat, kalau ini untuk umum, itulah ilmu dasarnya, melihat. Rupanya per kasus berbeda lagi. Tapi sudah secara umum tadi terlihat. Saya ingin gambarkan dulu. Sudah terlihat secara umum, lalu kita yang konselor ini melihat lagi pribadi-pribadi. Lalu ketemulah kita dengan kata unik, berbeda semua. Ibu-ibu akan sangat-sangat salah kalau ibu-ibu selalu membandingkan anak-anak dengan yang satu dengan yang lain. Kalau kakakmu nggak seperti kau, bodoh kali kau. Mau ku katakan lagi, anakmu itu, bilang lama kau. Sorry ya. Unik. Tetapi apakah semua mereka, sekali lagi, apakah semua mereka bisa diarahkan kepada jalan yang tepat? Iya. Maka para konselor berkeyakinan karena pendekatan yang salahlah, maka salah arah. Ada anak hanya dibilang, nak belajar ya, belajar ya. Aduh, mamaku nanti sedih kalau aku nggak belajar. Ada anak, nak belajar ya. Apa belajar itu? Lihat, nggak belajar di sana lebih kaya. Ada profesor doktor di sana, ada pula yang menggombosi dia. Itulah profesor doktor itu, mobilnya pun sampai 2 itu saja. Kijang balok yang dulu, ada juga memang kan. Lah itu tamat SMA, dia kaya. Barangkali terus cepat dia dapat itu. Ini hanya contoh saja. Lalu ibu bilang belajar. Untuk apa belajar? Waktu dia tidak ketemu untuk apa belajar, karena pikiran dia belajar adalah untuk kaya. Ini sederhana. Yang saya berikan contoh ini sederhana, tapi supaya ibu-ibu tahu apa yang mempengaruhi mereka, itu sangat-sangat menentukan apa yang menjadi tindakannya. Kalau tidak tepat diarahkan, begitulah dia. Ya, ibu-ibu, enggak lah, siapa hari itu? Hanya ku bilang gini, udah, ini memang beda ini. Ya, memang beda. Siapa yang sama di antara kita? Enggak ada yang sama di antara kita. Semua kita berbeda. Coba timbul kesadaran itu. Lalu, diperlukankah konselor untuk itu? Saya kira iya.
Untuk keluarga, iya. Apakah sedang mempromosikan konselor? Iya. Dan saya katakan, kita semua memerlukan konselor itu. Kalau dikatakan di sini konseling keluarga, mari kita persiapkan. Ini memperkenalkan kalau keluarga itu sudah siap, sangat-sangat efektif sekali. Di mana itu keluarga secara keseluruhan, konseling keluarga memandang keluarga secara keseluruhan bahwa permasalahan yang dialami seorang anggota keluarga akan efektif diatasi jika melibatkan anggota keluarga yang lain. Konseling keluarga bertujuan membantu anggota keluar belajar dan memahami bahwa dinamika keluarga merupakan hasil pengaruh hubungan anggota keluarga. Mereka konform sekali nih. Gimana kira-kira maksudnya? Si anak yang satu jadi begitu, apakah ada peran ibu di situ? Oh enggak lah, yang baik-baik, tunggu dulu, jangan terus dijawabi. Kecenderungan kita sulit adalah apa? Kita merasa udah benar kali dalam keluarga itu. Kita sudah merasa hebat kali. Lalu coba bayangkan. Dicoba menerapkan. Ada namanya metode mematung. Karena apa? Semua harus mematung. Waktu anak itu ungkapkan isi hati, maka dia akan ungkapkan. Seorang, terus pamal nomor, dia nak lebih hongat terus saya nahal. Enggak boleh, namanya mematung. Dia harus diam, ibunya diam, bapaknya diam, abang-abangnya diam. Dia melampiaskan semua apa yang dia lihat, apa yang dia tidak setuju dalam keluarga itu. Kira-kira siap enggak? Kita yang merasa perfect, biasanya ini yang paling sulit. Cerita ke sana, aku doakan terus anakku itu, doakan, nggak usah malah hebat-hebatkan itu. Memang semua orang berdoa untuk anaknya. Enggak, saya hanya ingin mempengaruhi cara kita untuk tidak bertahan di dalam kesalahan. Maaf, kalau saya seperti menuduhkan, tidak. Karena saya konselor, maka saya melihat ada sesuatu batas yang selalu kita buat. Sehingga apa? Susah untuk berubah. Dan itulah artinya ini. Saya tadinya ingin menyampaikan ini untuk apa juga? Apakah para ibu-ibu ini jadi konselor? Nanti saya kasih tips sedikit untuk bisa memerankan konselor dalam keluarga. Bagian terakhir. Tapi yang saya mau maksud, kita semua ingin membangun keluarga. Lalu ada sesuatu metode mematung, banyak nanti metodenya. Metode diam, silence namanya itu. Lalu bagaimana untuk memantulkan sesuatu supaya dia mendapat. Tidak mungkin sempat kita katakan. Saya katakan yang mematung itu dulu. Siap enggak kalau anak kita ngomong, mama pula udah datang ke apa, bukannya dilihat HP-nya aja terus. Ada yang anak yang berani bilang gitu? Jarang. Tapi waktu metode itu sudah mulai kita katakan kepada sekeluarga keluarga, engkau memainkan itu, maka dia ungkapkan. Jangan-jangan banyak di antara kita yang terkejut. Terkejut bukan untuk marah, terkejut untuk berubah. Begitunya rupanya tanggapan anakku ini, aduh malu kali aku harus berubah. Itulah inti konseling keluarga. Siapa yang menerapkan? Konselor hanya sebagai manajemen di situ, manajer di situ, yang mengatur segala sesuatunya. Dan kita perlu, itu kalau kami itu ada catatannya itu. Saya melayani orang-orang seperti itu, dan saya buat catatannya. Apa perkembangannya? Di dalam orang-orang konselor ini, mereka sudah dibekali kira-kira apa yang harus dilakukan dalam keadaan seperti ini. Itu bukan muncul begitu saja. Itu sudah mereka garap itu dari para ahli. Kira-kira, oh yang begini apanya. Sudah ada teorinya itu. Makanya saya katakan, ilmunya sudah ada. Menerapkannya kita yang sulit. Tapi harus kita bicarakan. Kalau itu siap,
sebenarnya sangat efektif sekali. Anak-anak kita itu akan terjaga semua. Semua apa yang kita pikirkan itu boleh tercapai karena Tuhan. Karena Tuhan. Tetapi ada hal yang sudah dititipkan Tuhan bagi kita. Ada namanya berganti peran. Kami pelajari, itu lucu. Saya jadi anak saya jadi bapak. Yang mana kira-kira? Lalu dia akan menyadari, berat kali rupanya bapakku ini. Pagi-pagi gue pulang, sore nanti malam dia berperan seperti itu. Ada kesadaran. Sepertinya gampang ya. Itu konselor yang bisa menerapkan itu. Sepintas nggak bisa itu. Tak akan dapat anak itu apa yang kita katakan. Dia merasa beratnya seorang bapak rupanya. Pergi. Beratnya seorang mama rupanya. Waktu melahirkan, waktu mendidik, dan segala macam. Itu bisa dirasakan anak-anak. Itu ada namanya metode berganti peran. Lalu kita pun akan sadar. Aduh, rupanya kalau aku anak dibentak-bentak, gak suka juga misalnya seperti itu. Mulutnya ini, kata anaknya, karena udah berganti peran kan? Mulutmu itu kata anakmu, tapi dia berperan bapak sekarang ini kepada ibu. Kira-kira bagaimana? Boncongnya inilah sering keluarkah? Bagaimana kalau si anak itu berkata begitu dengan kita? Tetapi sekarang kita berperan sebagai anak loh. Saya tidak akan mungkin membicarakan itu. Dan itu bukan target kita hari ini. Kalau ada yang mau lebih lanjut, enggak apa-apa. Ada modulnya, udah jelas. Bisa kita praktekkan, bisa. Kami, ada seorang profesor kami, namanya Kristiani. Kami pertama-tamanya menolak metode itu. Jadi ada orang yang sangat-sangat tercekam dalam hidupnya. Mulai anak-anak, sudah dilecehkan. Baru dia katakan dia dilahirkan baru. Dalam pikiran kita orang Kristen, terima Kristus kan. Kami udah pelajari itu Pak. Ini kami di I3 ini Injil itu yang paling penting bagi kami kan kira-kira begitu. Rupanya tidak. Dia membuat satu tempat, lalu disuruh dia tidur di situ. Disuruh dia tidur, kemudian seperti ada suara-suara dokter yang ingin melahirkan. Dokter yang dokter ahli kebidanan. Udah siap lahir, lalu ditarik kepalanya. Ditarik keluar. Itu metode barangkali kontroversi, tetapi beliau mengatakan di dalam beberapa orang yang tertekan jiwanya, yang sudah kena di dalam waktu anak-anak dia kena trauma, bisa katanya. Kami pelajari, tapi kalau saya enggak begitu yakin sekali, kira-kira cocok enggak itu ya. Tapi itu metode. Mereka bersaksi, adakah orang yang dimenangkan secara itu? Ada. Maksud saya, adakah hal-hal yang sudah ditemukan menyelesaikan masalah dalam keluarga? Apapun ada. Dan ini sudah tunjukkan ini. Ini sekarang dipakai oleh yang mengatasi orang-orang yang terlibat di dalam narkoba ini. Modul ini, ya. Modul ini. Kalau kita lihat agak mirip seperti yang saya katakan tadi. Apa tahapan konseling keluarga? Dia katakan, membangun relasi dulu, mendiskusikan prinsip-prinsip konseling dan membuat komitmen, menetapkan tujuan konseling serta peran masing-masing anggota keluarga untuk mencapai tujuan, menggali permasalahan, personalisasi, menyusun rancangan tindakan monitoring dan evaluasi. Itu aja. Jadi waktu itu sudah ada, kita buat 6 langkah ini. Kita sepakat semua, harus sepakat. Saya menulis sebuah buku penanganan terhadap PTSD. Itu Post Traumatic Stress Disorder. Orang-orang yang pernah mengalami kekerasan
Apakah itu dia melihat anaknya tertabrak? Nah, itu biasanya muncul. Tetapi ada istri-istri yang KDRT. Yang saya teliti itu KDRT. Tesis saya tentang KDRT. Akhirnya waktu saya menerapkan ini, semua keluarga berperan. Saya tadinya ingin ibu itu bersaksi di sini. Dia begitu mengerikan sekali. Lalu dia ingin mati saja. Disebut itu depresi. Sebenarnya dia mengalami PTSD. Sekarang dia Muslim, tapi sekarang udah jadi Kristen dia. KTP-nya masih Islam, suaminya militer. Tadinya saya undang di sini, punya bersaksi, tidak bisa. Lain kali kalau bisa, saya minta di sini kesaksian, ya, ibu itu. Tapi itu semua terangkai. Suaminya yang Muslim pun saya ikutkan. Benar. Itu akhirnya dilayani oleh Pak Junjungan. Nanti kalau Junjungan Ibu Deli kalau ibu-ibu dia kenal itu. Itu pelayanan konseling keluarga. Muslim loh. Dia sudah Kristen, bawanya anak-anaknya. Suaminya masih Muslim. Nanti tanya sama Pak Junjungan. Kenapa? Adakah ilmunya? Ada. Penerapannya sulit? Sulit. Mengapa? Sulitnya di mana? Ya kitanya. Bersedia enggak? Kan itu. Sering sekali kita, orang lain berubah, kita enggak berubah. Itulah beratnya di dalam konseling keluarga. Sekarang yayasan kita misalnya melayani orang yang kerasukan. Udah kita sepakati sekarang, jangan hanya dia dilepaskan, ikut keluarnya dilayani. Sekarang begitu. Karena itu efektif. Mengapa? Keluarga kemungkinan sekali terlibat di dalam okultisme itu. Ada orang yang dilayani okultisme, mau didatang dari kampung di bawah sini. Ayo kita pelayanan ke kampung, layani semua, opung-opung. Sekarang saya sedang melayani di Tembung yang begitu. Sampai opungnya ikut, saya kumpul semua. Jadi nanti setiap minggu saya ke sana. Sampai opungnya. Bagaimanakah hasilnya? Saya bisa katakan sangat baik. Berarti bintang berapa itu? 4,5 ya. Kalau 1, 2, 3, 4, 5, 4,5 itu. Sangat baik. Adakah yang lain masih ada? Saya juga nggak kata beres semua, nggak ada yang beres semua. Inilah konseling keluarga. Ibu-ibu yang ingin berkata, lalu bagaimana? Ini dulu, saya mau masuk dulu di sini. Karena ini yang penting. Ada katanya pola perlakuan orang tua terhadap profil tingkah laku anak. Oh ini diteliti. Ada berapa? Banyak. Ada 8 barangkali. Ini terlalu melindungi. Supaya kita lihat dulu. Bagaimana cara kontaknya yang berlebihan dengan anak, perawatan, pemberian, bantuan kepada anak terus menerus meskipun sudah mampu merawat dirinya sendiri, mengawasi kegiatan anak secara berlebihan, memecahkan masalah anak. Anak yang punya masalah, kita yang harus memecahkannya. Bila penting PR-nya kita yang buat. Biar aja dipukul guru dia kalau nggak apa. Kenapa Pak ya? Setuju? Nanti dipukul anakku itu. Mana isi pukul. Dokter ya luhut tuh polisi. Saya punya prinsip gitu, ibu-ibu baik dan nggak apa-apa, kan beda pendekatan. Tetapi saya meyakini mereka adalah orang yang harus didisiplin juga. Tapi maka dia akan begini katanya, perasaannya tidak aman, agresif dan dengki, mudah merasa gugup, melarikan diri, sangat tergantung, ingin menjadi pusat perhatian. Semua dia, di mana-mana mau dia pusat perhatian. Bersikap menyerah, lemah dalam ego trance, aspirasi dan toleransi terhadap frustasi. Jadi sangat-sangat, kalau frustasi, ya memang begitulah aku, nggak mau dia bangkit. Ini namanya terlalu digendung ya. Kurang mampu mengendalikan emosi, menolak tanggung jawab, kurang percaya diri, mudah terpengaruh, peka terhadap kritik, bersikap yes man, pokoknya aman dalam. Yang penting, oh iya, dilakukan atau tidak nggak penting kali.
Iya nak ya? Iya. Egois, suka bertengkar, pembuat onar, sulit bergaul, mengalami banyak kali. 19 loh. Dicatat kekurangan orang yang terlalu dilindungi ini. 2, ini permisif. Ya, memberikan kebebasan untuk berpikir. Jadi sepertinya ini lebih positif. Menerima gagasan, pendapat, membuat anak merasa diterima dan merasa kuat, toleran dan memahami kelemahan anak, cenderung lebih suka memberi yang diminta anak daripada menerima. Coba kita lihat, pandai mencari jalan keluar, dapat bekerja sama, percaya diri, penuntut dan tidak sabaran. Nah, tidak sabaran ini. Ada yang lebih baik ini. Kalau ini penolakan. Udah sakit pun lo mati. Sih, nggak pedulian orang tuanya. Bersikap masa bodoh, bersikap kaku, kurang mempedulikan sejahtera, menampilkan sikap permusuhan atau dominasi. Ada. Saya pernah pergi penginjilan ke daerah Aceh sana. Tabrakan lah anaknya. Tabrakan di jalan. Dia mau ke pesta. Dilihat berdarah-darah. Alok mati. Tetap dia ke pesta itu. Kami yang bawa ke ini. Saya angkat. Kami bawa ke puskesmas. Bayarnya dia nggak mau. Udah kita yang bayar. Kami yang bayar. Ini ekstrim. Maka orang seperti ini agresif, brutal ini pada saatnya. Kurang dapat mengerjakan tugas, pemalu, sulit bergaul, pendiam, sadis. Jadi bisa antisosial dia. Gak suka dia lihat orang-orang senang. Ya, nah ini memberi perhatian dan cinta kasih yang tulus kepada anak. Ini bukan ditemukan orang Kristen ya. Artinya bukan hanya orang Kristen ya. Jadi tapi lihat prinsipnya itu. Menempatkan anak dalam posisi yang penting di dalam rumah, mengembangkan hubungan yang hangat dengan anak. Ya, jadi kalau ada kesalahan anak itu, jangan tiba-tiba langsung ngomong. Udah mulai sekarang aku nggak mama kalian lagi. Mau usah itu, ya, marahlah. Nggak kuanggap lagi kalian anakku, nggak usah. Oke, setuju ya? Setuju. Rem dulu ibu-ibu, rem yang begitu. Itu kan hanya main-main, hanya emosi iya. Tapi katanya itu ada di dalam luar sadar dia. Dia ingin mengatakan sesungguhnya mamaku ini nggak betul-betul mencintai aku. Bukan saya yang bilang. Nah, coba kalian tanya para psikolog. Jadi hal-hal seperti marah boleh. Sedih kali kau. Mama beli ini mahal-mahal. HP-mu ini gampang kali kau rusakkan. Nggak kau lihat keringat mama. Boleh. Nggak anakku lagi kau. Pergi kau sana. Saking emosinya. Jadi ini mengembangkan hubungan yang hangat dengan anak. Setelah marah-marah itu panggil. Kaunya kau tadi mama marah. Atau jadi malu. Gak mengke ano. Enggak mengke itu. Dia akan sadar, aku sayang kali mamaku ini sama aku. Suatu ketika kita disiplin juga. Jadi waktu kita disiplin, dia tahu itu karena kesalahannya. Dia tidak akan merasa bahwa dia sedang disingkirkan. Bersikap respek terhadap anak, mendorong anak untuk menyatakan perasaan atau pendapatnya. Aku rasa begini, diam bilang kau. Anak-anak masih anak-anak terus ngomong-ngomong kau. Kami udah tua kami. Tak tahu kau itu. Hati-hati, tanpa kita sadari, rupanya kita yang membentuk. Lalu bagi mereka itu adalah sesuatu tidak bisa ngomong sama mama. Tidak bisa ngomong sama. Aku akan ambil keputusan sendiri. Dan biasanya itu bisa berisiko sekali. Janji sama anak, janji. Lalu dia simpulkan, kalau mama ini janji, itu sama saja mengatakan tidak akan terjadi. Oh iya, itu sangat pasti kali, sangat pasti.
maka waktu dia berprestasi, maka waktu dia perlu kita apresiasi dan kita janjikan suatu saat dia punya seperti itu dan kita berjanji. Oh, kalau berjanji sama saja itu bukan harus dilakukan. Maka dia akan tindakan. Dia bisa mencuri apa yang dia inginkan itu. Waktu dia mencuri, kenapa kau mencuri? Bilang sama mama, mama kan bisa beli. Alah. Nanti ada uang kita. Ya gampang kali janji. Jadi doh, ngaji melompat om. Ini dia. Mendorong anak berkomunikasi dengan anak secara terbuka dan mau mendengarkan masalahnya. Kalau dominasi, bolehlah kita lompat ini, ngapain? Ini aja lah kita pelajari. Paling tidak 2 dan 3 ini ya. 2 ini pun bagus. 4, oke. Dominasi. Akhirnya apa? Sopan dia dan sangat berhati-hati. Ini yang saya katakan tadi. Anak-anakku semua sopan, tunggu dulu ya. Saya bukan tidak respect dengan yang sopan, bukan. Kalau anak sudah terlalu sopan, tidak sesuai dengan psikologi perkembangannya, justru tunggu dulu. Oke, apa enggak lain yang dibilang Pak Ramlan ini? Ya kita semua mendidik anak-anak sopan. Iya, aku pun kudidik anakku sopan. Tapi umur 4 tahun bisa duduk 2 jam di situ. Anda hati-hati. Hati-hati. Jangan-jangan kamu indoktrinasi dari sana. Oke? Dan itu tidak sehat. Tidak tahan dia di situ 2 jam. Dan kita pun kalau kita lihat anak-anak, ribut kali. Ya memang harus ribut anak-anak. Masa seperti ibu-ibu gini? Ya, ada ibu-ibu di sini barangkali diam juga, tapi entah kemana lari. Apanya kan? Kamuflase kan udah bisa kan? Anak-anak, janganlah. Oke? Pemalu, penurut, inferior dan mudah bingung, tidak dapat bekerja sama. Harus seperti ini, harus ya. Telepon. Tak kedengaran pak di rumah. Oh diam-diam rupanya nggak ada pukulnya anaknya. Rupanya dicubit di situ. Baik kali kau anaknya. Ada kan? Mari kita buang kalau sudah diberitahu sekarang. Oh nggak boleh rupanya. Jadi diukur kira-kira sejauh mana memang yang wajar. Sepertinya agak kompromi kita dengan bukan. Memang itulah dunianya. Lalu udah diteram-teramnya. Dilihatnya kawannya ngambil apa tadi? Main-main, dia nggak bisa. Marah mamanya nanti. Enak kan orang ini. Tapi dilihat mama. Ya, ini dominasi. Submission, senantiasa memberikan sesuatu yang diminta anak, membiarkan anak berperilaku semaunya di rumah. Agak-agak sebaliknya ini kan, bebas sekali. Dinjai semua, parah. Aku anak konyam malu hiat demanigai katanya. Saya enggak berkata-kata. Ada bapak-bapak memuji anaknya, keluar kata-kata kotor. Sedih di foto. Setiap dah. Ini karena belajar seminar kan. Sedih di foto bedionon katanya lagi. Sama anaknya. Keluar dari kata-kata anaknya pun berubah. Kebun binatang dan semua. Sedih di foto bedionon katanya lagi. Pernah nggak dengar gitu? Wah, lempari itu. Namanya anak-anak. Jadi berlebihan dari yang tadi. Namanya anak-anak juga bisa didisiplin. Tapi tidak dipaksa seperti yang tadi. Ada seninya, ada ilmunya, ada. Ada dong ilmunya ini.
Lalu sampai di mana batas-batasnya? Mereka ini membuat ini supaya kita lihat, kiri kanan, terlalu kiri jadi salah, terlalu kanan juga salah. Jangan ekstrem kanan, jangan ekstrem kiri. Harus dia sehat dia di dalam perkembangannya. Jadi 1-2 kali bacalah buku-buku psikologi perkembangan, ya. Jadi bacalah, begini ya. Begitu ya, ibu-ibu dengan bapak-bapak mengapa beda? Agak-agak sedikit dibaca. Jadi ibu-ibu akan mengerti bapak-bapak. Aku pun udah mengerti sekarang ibu-ibu. Dia bisa satu cerita, nanti anak kalimatnya dia umur panjang. Dia mau cerita tentang pelayanannya di sana. Lalu bapak itu adalah misalnya direktur. Perusahaannya banyak. Kok sawitnya? Jadi sawit cerita. Tadi mau menceritakan pelayanan. Kemana ini? Jadi kami bapak-bapak sudah mulai ada. Yang lain-lainnya disensor lah. Tapi dari mana saya tahu itu? Saya baca. Oh iya, ibu-ibu memang ngomongnya banyak. Kalau terus, udah lama. Dia pun gak suka. Gak enak sama kau ngomong. Lebih enak sama bapaknya siapa? Bahaya. Enggak. Ayolah. Jadi ibu-ibu pun belajarlah tentang bapak-bapak. Overdisiplin. Mudah memberikan hukuman, menanamkan kedisiplinan secara keras. Ini hasilnya bagaimana? Impulsif, tidak dapat mengambil keputusan, nakal, sikap bermusuhan atau agresif. Ya. Lalu sebelum pertanyaan, kita lanjutkan aja. Ini yang saya katakan tadi. Kalau ibu-ibu mau belajar ini, ada paling tidak 8 ini adalah sangat-sangat penting. Itu keterampilan berbicara, keterampilan bahasa tubuh, ya, memantul. Jadi, masa? Aku pungunyan. Dia suka airnya, begitu dah. Dia semuanya dopung mertadang tuh pemburu. Asik mau sih. Bahasa tubuh. Keterampilan observasi. Ini menurut pengalaman. Ini begini ya, keluarganya begini. Ibu itu udah cerita dengan kita. Payah kali lah anakku ini. Nggak mau lah pakai kalau sepatu-sepatu buatan dalam negeri. Minimal harus Adidas. Itu pun yang inilah yang mahal lah. Ibu-ibu itu bukan mengeluh itu. Pamer itu. Itu. Jadi itu sedikit aja ilmu. Iya ya, susah kali aku Pak, nggak mau lah. Harus sekali sebulan harus makan inilah. Iya ya. Kalau mangga, nggak mau. Minimal apelnya pun harus dari luar negeri. Itu observasinya. Ini bukan mengeluh, itu pamer. Nah itu harus banyak yang gitu begitu. Tup. Tapi nggak mungkin lah kita belajar ya keterampilan membangun, keterampilan merespon, keterampilan mendengar. Karena di sini nanti udahlah kita ujungi lah ini 15 ini. Karena nggak mungkin. Kalau ada yang mau boleh. Nah ini aja lah. Namun di atas segalanya ini listening, mendengar. Jangan terus tahu, kayak udah tahu semua. Enggak, tadi saya sudah katakan unik, semua manusia unik. Dengar, rangkai dia. Ini sedang dia katakan begini. Kalau kita udah mulai berpikir, kenapa dia katakan ini tadi? Nanti ketahuan itu, dia tidak konsisten kalau bukan benar. Kalau benar, itu konsisten. Jadi antara A dengan B, maka waktu kita bandingkan, salah, tak mungkin ini seperti ini, ya. Misalnya mertuanya kaya raya, dia pas-pasan, suaminya pun pas-pasan, tapi saban hari, saban bulan harus kami yang menanggung satu udah mulai bisa aja, tetapi udah mulai apa benar gitu. Kadang itu di A di sini disebut, nanti di kalimat berikutnya muncul yang nggak bersesuaian itu.
itu mendengar. Saya terbiasa, lihat, bukan bohong, tapi itu karena dilatih. Saya bisa mengerjakan di sini, kalian cerita, saya tahu inti yang kalian ceritakan. Iya, bukan bohong saya tahu. Bagaimana, siapa yang mengatakan apa tadi, saya tahu. Itu memang harus dia. Tapi banyakan diantara kita udah berkomentar dulu, belum dengar. Kayaknya kita ini lebih suka masih banyak masukan daripada masukan. Dengar dulu, dengar. Baru tentu harus mengerti persoalan, itu yang saya katakan tadi. Lalu terima dia apa adanya. Pemberian saran itu harus udah pasti dulu masalahnya, lalu berikan saran. Nah, saran-saran yang diberi itu pastilah harus menurut prinsip firman Tuhan. Nggak harus baca firman Tuhan, tapi prinsipnya harus sesuai dengan firman Tuhan. Nah, kira-kira itu yang bisa saya katakan. Nanti saya kasih pedoman ini dan ini kepada ibu-ibu. Pedoman ini adalah sesuatu untuk yang bermasalah. Tapi sepertinya tidak begitu penting kali. Tapi mana tahu ada yang mau ingin mendalami, boleh. Lalu waktu ibu baca, oh iya, berarti kami memerlukan seorang konselor misalnya. Boleh, dihubungilah seorang konselor. Tetapi seperti yang saya katakan tadi, semua sepakat dulu, dibuat perjanjiannya. Kalau ibu-ibu mau misalnya konselor yang profesional, boleh. Ada beberapa teman kita mungkin perlu juga dibuka bersama. Kebetulan di EPDP ini banyak ya, yang latar belakang disiplin ilmunya konseling. Yang kebetulan saya tahu di sini. Barangkali perlu juga ini digerakkan bersama-sama kita buat. Tapi agak profesional lah ya. Per jam. Per 45 menit pun ya kan. Ada per 60, ada 45. Ada 45. Ada mungkin kebanyakan 60 ya. Nah. Tapi saya rekomendasi lah kalau mau. Ya. Baik. Sejauh ini mungkin mohon maaf kalau barangkali lebih daripada itu, tapi saya sudah pertimbangkan, kalaupun saya bicarakan semua keahlian-keahlian tadi, barangkali juga tidak akan penting kali bagi kita. Ini kan hanya bagaimana waktu bercakap-cakap itu. Masih itu ini, ya kan? Jadi dasar ilmunya yang lain, latar belakang pemikiran kita yang lain, yang sudah mengkelompokkan, oh ini keadaannya seperti ini, ya, oh ini keadaannya seperti ini.